Gunung Kendang, terletak di pelosok terpencil Pulau Jawa, dikenal sebagai tempat pendakian yang memukau sekaligus penuh misteri. Pemandangan alamnya yang menakjubkan menarik para pendaki yang haus akan petualangan. Namun, di balik keindahan alamnya, Gunung Kendang juga memiliki cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan penduduk setempat. Salah satunya adalah tentang sebuah gua yang konon menjadi tempat pesugihan bagi mereka yang mencari kekayaan dengan cara gaib. Penduduk desa di kaki gunung itu selalu memperingatkan para pendaki untuk tidak menyimpang dari jalur resmi, terutama saat mendekati malam. Gunung tersebut tidak hanya penuh dengan bahaya fisik, tetapi juga dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang menjaga wilayahnya dengan ketat. Beberapa pendaki yang mencoba menantang batasannya tidak pernah kembali. Tapi seperti biasa, mitos dan legenda seringkali dianggap hanya sebagai cerita untuk menakut-nakuti. Bagi mereka yang tidak percaya, kisah-kisah itu hanyalah dongeng belaka. Tapi kisah ini dimulai dengan sekelompok anak muda yang memutuskan untuk menantang Gunung Kendang dan membuktikan bahwa legenda angker hanyalah bualan. Mereka tak menyangka, langkah berani mereka akan membawa mereka pada pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pagi itu, 5 orang sahabat berkumpul di terminal bus, siap memulai perjalanan menuju Gunung Kendang. Mereka adalah Arif, pemimpin kelompok yang berpengalaman dalam pendakian. Dani, seorang pecinta alam sejati yang selalu ingin menjelajah tempat-tempat baru. Lila, kekasih Arif yang penasaran akan tantangan baru. Sinta, sahabat Lila yang senang dengan hal-hal mistis. Dan Bayu, seorang skeptis yang selalu meragukan cerita-cerita gaib dan memilih untuk menggunakan logika di atas segalanya. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di desa terakhir sebelum jalur pendakian. Udara di desa itu sejuk, namun ada keheningan yang tidak biasa. Penduduk desa tampak menatap mereka dengan tatapan waspada. Mereka tahu kemana kelima anak muda itu akan pergi. Seorang kakek tua mendekati kelompok itu di warung kecil tempat mereka beristirahat sebentar. Dengan suara serak, ia memperingatkan mereka. Kalian anak-anak muda, hati-hati kalau mau naik ke Gunung Kendang. Gunung itu bukan gunung biasa. Banyak yang hilang di sana. Arif tersenyum sopan, meski jelas-jelas tidak tertarik mendengarkan peringatan itu. Tenang, Pak. Kami sudah sering mendaki gunung. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Kakek itu menggeleng pelan. Bukan jalannya yang perlu kalian khawatirkan, tapi penjaga gunung itu. Jangan keluar dari jalur. Dan apapun yang kalian lihat atau temukan di gunung, jangan pernah ambil. Kalau kalian langgar, kalian akan menyesal. Dani, yang duduk di sebelah Arif, tertawa kecil. Sudah biasa, Pak. Cerita-cerita seram seperti itu ada di semua gunung. Kami cuma mau nikmati alam. Meski mereka mengabaikan peringatan kakek tua itu, ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuat Lila sedikit merinding. Namun, karena tak ingin terlihat takut di depan teman-temannya, dia memilih diam. Tak lama setelahnya, kelompok itu memulai pendakian mereka. Mereka yakin ini akan menjadi perjalanan yang menantang namun menyenangkan. Pendakian lain yang bisa mereka tambahkan dalam daftar petualangan mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa Gunung Kendang menyimpan kengerian yang tak terduga. Awalnya, pendakian berjalan lancar. Udara segar mengisi paru-paru mereka, dan pemandangan hutan lebat serta pegunungan yang menjulang membuat mereka terkagum-kagum. Arif memimpin di depan, dengan Dani di belakangnya. Lila dan Sinta berada di tengah. Sementara Bayu yang biasanya suka berjalan cepat, kali ini sengaja berjalan paling belakang sambil merekam video untuk vlog perjalanan mereka. Namun, saat sore menjelang, suasana mulai berubah. Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun pohon berdesir dengan suara yang tidak biasa. Langit yang sebelumnya cerah perlahan tertutup awan gelap, dan udara yang tadinya sejuk berubah menjadi dingin menusuk. Lila merasa tidak nyaman. Arif, kita masih jauh dari tempat kita kemah. Tanyanya, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Enggak jauh lagi, jawab Arif. Harusnya sebentar lagi kita sampai di dataran yang aman buat buka tenda. Tapi saat mereka terus berjalan, keanehan-keanehan mulai terjadi.
Bayu yang berjalan paling belakang merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Awalnya dia mengira itu hanya perasaannya saja, tapi setelah beberapa kali menoleh dan melihat bayangan hitam sekilas di antara pohon, dia mulai merasa ada yang salah. Kalian lihat sesuatu nggak? Tanya Bayu, berusaha terlihat santai meski sebenarnya dia mulai merasakan ketegangan. Sinta, yang tertarik dengan hal-hal mistis, menjawab sambil tersenyum. Mungkin itu penunggu gunung, Bay. Katanya di sini banyak hantu penunggu. Bayu mendengus, sudahlah, hantu apaan? Mungkin cuma hewan liar. Namun, setelah beberapa saat, mereka semua mulai merasakan hal yang sama. Langkah mereka terasa lebih berat, dan suara hutan yang biasanya hidup dengan suara burung dan binatang, tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya ada suara angin yang berdesir di antara pepohonan, tetapi terasa seperti bisikan yang tidak wajar. Dani yang biasanya sangat ceria mulai menunjukkan kegelisahan. Arif, kita belum pernah lewat jalur ini kan? Gue kayak nggak kenal tempat ini. Arif memandang sekeliling dengan dahi berkerut. Gue juga baru pertama kali lewat sini, tapi harusnya kita nggak jauh dari tempat kemah. Mereka terus berjalan, berharap segera menemukan dataran untuk mendirikan tenda. Tapi semakin lama mereka berjalan, jalur yang seharusnya terlihat jelas kini tampak semakin samar, seperti hilang ditelan oleh hutan lebat. Saat mereka mulai kehilangan orientasi, tiba-tiba Sinta melihat sesuatu di kejauhan. Lihat, ada gua di sana. Mereka semua berhenti dan melihat ke arah yang ditunjuk Sinta. Benar saja, di tengah rimbunnya pepohonan, ada sebuah gua besar dengan mulut yang menganga gelap. Tampak kuno dan tak tersentuh oleh manusia selama berabad-abad. Tumbuhan liar menjalar di sekitar pintu gua, dan udara dingin seolah keluar dari dalamnya. Kayaknya kita bisa berteduh di situ sampai besok, usul Dani. Daripada kita terus berjalan dalam gelap, mending kita bermalam di sana. Arif terlihat ragu. Tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam gua itu. Bisa aja ada hewan buas atau bahaya lainnya. Bayu, yang dari tadi merasa aneh, setuju dengan Dani. Gue rasa aman. Lagi pula, gue udah capek jalan. Kalau ada apa-apa, kita bisa segera keluar. Akhirnya, dengan suara mayoritas, mereka memutuskan untuk masuk ke gua itu. Dalam hati, mereka semua berharap gua itu hanya tempat biasa yang bisa menjadi tempat istirahat sementara. Begitu masuk ke dalam gua, udara semakin dingin dan pengap. Cahaya dari senter mereka hanya menerangi sebagian kecil dari lorong gua yang sepertinya sangat dalam. Suara langkah kaki mereka bergema di dinding gua, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Di bagian terdalam gua, mereka menemukan sebuah ruangan luas yang tampaknya telah lama tidak tersentuh oleh manusia. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar batu yang di atasnya tergeletak sebuah benda yang tampak kuno. Sebuah keris, yang tampak mengeluarkan aura gelap. Sinta yang paling tertarik dengan hal-hal mistis langsung mendekati altar itu. Lihat ini. Kayaknya benda pusaka. Mungkin ini yang orang-orang bilang tentang gua pesugihan. Arif langsung mendekat dan menarik Sinta. Jangan sentuh apapun. Kita nggak tahu apa yang bisa terjadi. Namun, Bayu yang penasaran justru mendekat dan menatap keris itu dengan pandangan terpesona. Ini mungkin cuma benda tua biasa. Kalian terlalu banyak mikir yang mistis. Sebelum ada yang bisa menghentikannya, Bayu meraih keris itu dari altar. Saat tangannya menyentuh benda itu, suhu di dalam gua tiba-tiba turun drastis, dan terdengar suara gemuruh aneh dari dalam perut bumi. Bayu merasakan hawa dingin yang menyengat saat tangannya memegang keris itu. Pada awalnya, dia merasa tidak ada yang aneh. Namun, detik berikutnya, suasana berubah drastis. Udara di dalam gua yang tadinya hanya dingin biasa kini terasa beku, seakan-akan seluruh kehangatan disedot keluar oleh sesuatu yang tak terlihat. Arif, yang sejak awal sudah merasa ada yang tidak beres, langsung berteriak, "Bayu, letakkan itu! Sekarang!" Namun, sebelum Bayu bisa merespons, suara gemuruh terdengar lebih keras,
membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Lila, yang sejak awal merasa tidak nyaman, mulai panik. "Arif, kita harus keluar dari sini sekarang." Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara gemuruh itu berhenti mendadak, meninggalkan kesunyian yang memekakkan telinga. Detik-detik berikutnya, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan terjadi. Dari dalam kegelapan gua, muncul suara seperti bisikan samar, seperti banyak suara yang berbicara sekaligus, namun tidak ada kata yang jelas bisa dipahami. Dani menyalakan senternya dan memutar-mutar, berusaha menemukan sumber suara, tapi yang terlihat hanyalah bayangan-bayangan yang tampak bergerak di dinding gua. Sesaat kemudian, Lila berteriak, "Lihat! Di sana!" Mereka semua menoleh ke arah yang ditunjuk Lila. Dari ujung lorong gua yang gelap, muncul sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu bergerak mendekat, perlahan namun pasti. Bentuknya sulit dijelaskan, namun sosoknya terasa mengerikan, seperti gabungan dari berbagai makhluk aneh yang tidak seharusnya ada. Arif, yang masih berusaha mengendalikan situasi, berteriak, "Lari! Sekarang!" Mereka semua berlari secepat mungkin, meninggalkan gua itu dan menuju hutan. Namun, Bayu yang masih memegang keris itu merasa kakinya menjadi berat. Setiap langkah yang dia ambil terasa seperti ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam gua. "Bayu, cepat, lepaskan kerisnya!" teriak Dani sambil menarik tangan Bayu. Tapi Bayu, dengan wajah pucat, hanya bisa berbisik, "Aku nggak bisa, aku nggak bisa." Akhirnya, Arif berlari mendekat dan dengan paksa merebut keris dari tangan Bayu. Begitu keris itu terlepas dari genggaman Bayu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Langit di atas mereka, yang sebelumnya hanya diselimuti awan gelap, kini berubah menjadi hitam pekat, seakan malam tiba-tiba datang. Hawa dingin semakin menusuk, dan dari arah gua terdengar suara jeritan panjang yang menghancurkan kesunyian malam. Sinta, yang sejak awal tertarik pada hal-hal gaib, merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Kita harus pergi dari sini. Ini bukan tempat untuk kita." Setelah berhasil keluar dari gua, mereka berlari tanpa arah di hutan. Langit semakin gelap, dan kabut tebal mulai menyelimuti mereka, membuat jarak pandang semakin terbatas. Suara ranting-ranting patah dan bisikan samar terus terdengar dari segala arah. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan, mengikuti setiap gerakan mereka. Arif yang masih membawa keris itu, merasa seolah-olah benda tersebut semakin berat dan mengeluarkan aura yang tidak nyaman. "Kita harus buang ini," katanya dengan napas terengah-engah. "Keris ini yang menyebabkan semua ini." Bayu, yang tadinya skeptis, kini tampak ketakutan setengah mati. "Iya, buang aja. Cepat, sebelum mereka datang lagi." Namun, sebelum Arif bisa membuang keris itu, suara mengerikan terdengar lagi dari belakang mereka. Sosok hitam besar dengan mata merah yang mereka lihat di gua kini muncul dari balik pepohonan, bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Sinta yang paling belakang berteriak panik, "Mereka datang! Cepat lari!" Mereka kembali berlari, namun kali ini langkah mereka terasa semakin berat. Seakan-akan sesuatu dari dalam hutan menahan mereka, membuat setiap langkah semakin sulit. Lila mulai terisak, merasa putus asa. "Arif, kita nggak bisa terus begini. Kita nggak tahu arah jalan pulang." Arif mencoba tetap tenang, meski jelas-jelas dia juga ketakutan. "Kita harus tetap tenang. Kita akan menemukan jalan keluar." Namun, semakin mereka berlari, semakin dalam mereka terjebak di hutan. Pepohonan semakin rapat, dan kabut semakin tebal. Dani, yang berada di depan, tiba-tiba berhenti mendadak. "Ini nggak mungkin. Kita muter-muter di tempat yang sama." Mereka semua melihat sekeliling. Benar saja, meskipun mereka merasa sudah berlari jauh, mereka kembali ke tempat yang sama, di dekat gua itu. Sosok hitam tadi kini berdiri di pintu masuk gua, tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan mata merah menyala. Tetapi kali ini, tidak hanya satu sosok yang ada. Dari dalam gua,
Muncul sosok-sosok lain, lebih banyak dan lebih mengerikan. Mereka bergerak perlahan, seperti mengelilingi kelompok itu. Bayu jatuh terduduk, matanya kosong penuh ketakutan. Kita nggak akan bisa keluar dari sini. Kita sudah terjebak. Sinta, yang sejak awal paling peka terhadap hal-hal mistis, mulai menyadari sesuatu. Ini bukan hutan biasa. Mereka bukan cuma makhluk halus, mereka penjaga gunung ini. Dan keris itu kunci mereka. Arif yang masih menggenggam keris menatap Sinta dengan pandangan bingung. Apa maksudmu? Keris itu adalah bagian dari ritual pesugihan di gua itu. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi sebelum keris itu dikembalikan ke tempat asalnya. Jawab Sinta, suaranya bergetar. Lila yang sudah sangat ketakutan langsung menyahut. Kalau begitu, kembalikan saja kerisnya. Biar kita bisa keluar dari sini. Arif dengan cepat berlari kembali ke mulut gua dan meletakkan keris itu di atas altar. Namun, tidak ada yang berubah. Sosok-sosok mengerikan itu tetap ada, bahkan semakin mendekat. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Teriak Dani. Bukankah kita sudah kembalikan kerisnya? Sinta terdiam, matanya menatap kosong ke arah gua. Ini bukan hanya soal keris. Mereka sudah tahu kita di sini. Kita sudah melewati batas mereka. Mereka menuntut lebih. Arif mencoba mencerna kata-kata Sinta, tapi sebelum dia bisa merespons, salah satu sosok hitam itu tiba-tiba melesat ke arah Bayu yang masih terduduk. Makhluk itu mengangkat Bayu dengan mudah, dan dalam sekejap, jeritan Bayu menggema di seluruh hutan. Tanpa ampun, makhluk itu menghilang membawa tubuh Bayu ke dalam kegelapan hutan. Lila menjerit, terisak-isak, memeluk Arif yang berusaha menenangkannya. Kita harus keluar dari sini, kita harus keluar. Dani berusaha keras untuk tidak panik, tapi ketakutan jelas terlihat di wajahnya. Kita harus mencari jalan keluar sebelum mereka ambil kita semua. Sinta yang merasa semakin tidak berdaya berlutut di depan altar batu. Mereka tidak akan berhenti. Kita sudah terlalu dalam. Satu-satunya cara kita bisa pergi dari sini adalah... Arif menatapnya dengan putus asa. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Sinta menghela napas panjang, matanya penuh ketakutan. Satu di antara kita harus menjadi pengganti. Hanya dengan begitu mereka akan membiarkan yang lainnya pergi. Saat pagi menjelang, di lereng Gunung Kendang, sekelompok pendaki baru tiba di jalur pendakian. Mereka terhenti ketika melihat 4 orang turun dengan wajah pucat dan linglung. Mereka adalah Arif, Dani, Lila, dan Sinta. Tapi di antara mereka tidak ada Bayu. Ketika para pendaki baru bertanya kemana rekan mereka yang hilang, mereka hanya terdiam. Tidak ada yang berani menceritakan apa yang telah terjadi di malam itu.